Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BKPSDM, khususnya bidang data dan pembinaan. Bapak Ibu sekalian, salah satu bidang yang ada di BKPSDM adalah bidang data dan pembinaan aparatur. Bidang data dan pembinaan aparatur itu sendiri mempunyai tupoksi merumuskan, melaksanakan, menganalisis kebijakan teknis yang terkait dengan data dan informasi serta pembinaan aparatur dan evaluasi kinerja. Ini ada foto saya di sini juga, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan Sapta Lelani SHMM itu adalah Kepala Bidang Data dan Pembinaan Aparatur. Bapak Ibu sekalian, saya dibantu oleh teman-teman dari Subit Data dan Informasi serta Subit Pembinaan Aparatur. Bapak Ibu bisa baca semua di sini bahwa menata dokumen aparatur, mengolah, memutakhirkan data dan informasi aparatur, approval SIM ASN, legalisir dokumen, penyusunan daftar UT kepangkatan, melayani pembuatan kartu identitas aparatur, memfasilitasi layanan KPE, konversi NIP, KARIS, KARSU, dan TASPEN adalah tupoksi dari teman-teman Subit Data dan Informasi. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Subit Data dan Informasi, mungkin sedikit yang ada laporan terkini yang bisa saya sampaikan adalah Karpek dan Karsu yang sudah selesai. Bapak dan Ibu sekalian mungkin mengurus kartu pegawai dan kartu suami, kartu istri, KPE, konversi NIP, TASPEN, BPJS. Perlu saya sampaikan di sini, Karpek dan Karsu yang sudah bisa nanti Ibu Bapak ambil, tentunya dengan informasi lanjutnya adalah sekitar 276. Mengapa mungkin ada tenggang waktu atau lama? Karena memang kita koordinasi dengan Kanrek 3 dan memang sistemnya yang berubah-ubah. Sistem yang terakhir kami harus mengupload hanya sekitar 15 per uploadan. Sedangkan yang masuk ke kami sudah lama dan sudah banyak. Akhirnya kita ulang lagi. Untuk KPE dan konversi NIP, KPE mungkin sudah tidak ada lagi. Dan sekarang konversi NIP hanya perbaikan saja dari yang sudah ada, misalnya salah NIP-nya. Ibu bisa mengajukan kepada kami, nanti kita akan kirimkan lagi ke pusat dan akan diperbaiki. Untuk KARIS mungkin ada sekitar kurang lebih 150 yang sudah diupload ke Simang Aset. Dan TASPEN, Bapak dan Ibu sekalian, untuk CPNS sudah selesai sekitar 440. Sekitar 440 sudah selesai dan bisa diambil setelah. Nah, Bapak Ibu sekalian menindaklanjuti yang tadi yang 440 itu sudah selesai kartu TASPEN dari CPNS. Setelah Ibu Bapak selesai mengikuti diklat ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa merapat ke bidang data pembinaan untuk mengambil kartu TASPEN CPNS. Tidak boleh diwakilkan Bapak dan Ibu sekalian, harus oleh Kasubag Umum dan kepegawaiannya masing-masing perangkat daerah. Tentunya dengan membawa NIK, KTP, nomor HP yang aktif dari yang si CPNS, dan tanggal SPMT calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2020. Saya ulangi, nanti Bapak Ibu sekalian mengambil kartu TASPEN-nya dengan membawa NIK, KTP, nomor HP aktif,
dan tanggal SPMT CPNS tahun anggaran 2020. Sepertinya sudah di-share juga di grup Skumpeg ya. Jadi bisa dilihat lagi nanti. Untuk BPJS, untuk Kaspen kekurangannya adalah 5. Ada yang dari Satpol PP di sini? Enggak ada, Bu. Pak Hafiz nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Kalau gitu, karena kekurangannya yang 5 itu dari Satpol PP. CPNS yang belum mendapatkan kartu itu dari Satpol PP karena memang belum diselesaikan atau belum dipindahkan mungkin iuran ataupun data yang lain dari Mandiri kepada perangkat daerahnya. Ini dia, saya dibantu oleh Kasubit Data dan Informasi Bapak Indra Nazar Nugraha Eskom. Ada Bapak Rahmat Hidayat selaku analis data dan informasi, Ari Cipta Ramadan AMDTK, ada Ibu Arfiani Arfin selaku pengolah data pelayanan, dan juga ada Bapak Asep Permana, beliau sebagai pengadministrasi data penyajian dan publikasi. Nanti pelayanan dari bidang data dan informasi Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan teman-teman yang tadi sudah saya sebutkan untuk meminta atau membantu apa yang Bapak Ibu butuhkan terkait dengan subjek data dan informasi. Terkait dengan SIM ASN, apakah semuanya perangkat daerah sudah melalui Bapak dan Ibu sudah menggerakkan PNS-PNS-nya untuk mengisi SIM ASN data pribadinya, data kepegawaiannya? Karena satu data sekarang sedang diluncurkan oleh BKN, dan itu adalah data induknya berada di kita Kabupaten Tangerang, berada di SIM ASN. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk segera menginformasikan kepada teman-teman di OPD-nya, mengisi, menginput, melengkapi SIM ASN-nya. Karena layanan kepegawaian kita berasal semua dari SIM ASN. Adapun yang tadi sudah disebutkan adalah untuk layanan-layanan kita, ada pembuatan karis kartu, persyaratannya juga Bapak dan Ibu bisa membuka SIM ASN. Di antaranya ada surat pengantar dari instansi unit kerja, formulir laporan perkawinan, formulir data keluarga, fotokopi surat nikah, dan terakhir data pada SIM ASN lengkap. Kenapa kita membuat salah satunya persyaratan data pada SIM ASN lengkap? Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan, tidak usah membawa lagi berkas-berkas Bapak dan Ibu sekalian. Cukup dengan membuka data pada SIM ASN, semuanya sudah bisa terakomodir. Adapun sekarang yang sedang terjadi adalah banyak Bapak dan Ibu untuk melegalisir dokumen. Kenapa akhirnya kita melampirkan, meminta Bapak dan Ibu sekalian melampirkan print out biodata pegawai dari SIM ASN untuk melengkapi atau untuk cek and recheck kami, apakah persyaratan yang Bapak ingin legalisir itu sesuai atau sudah betul. Kalau memang tidak terlalu banyak atau hanya 1-2 berkas yang masuk, insya Allah kami selesaikan pada hari itu juga. Tapi karena kemarin kami sampai dengan 2 bulan terakhir ini mengerjakan legalisir dari teman-teman guru, dari teman-teman yang ingin naik pangkat ataupun pengurusan segala macam layanan kepegawaian, akhirnya kami mempunyai durasi waktu sekitar 2 sampai dengan 3 hari kerja. Bapak Ibu sekalian, untuk melegalisir nggak perlu banyak-banyak. Yang dibutuhkannya apa, atau Bapak dan Ibu sekalian bisa bertanya. Antara lain mungkin SK.
Dari mulai CPNS, PNS, pangkat, jabatan, pensiun. Kalau mau izin belajar berarti disesuaikan juga, pengampuhan segala macam. Oke. Pembuatan karpet untuk Bapak dan Ibu yang belum mempunyai kartu pegawai, silakan melengkapi persyaratan dengan membawa surat pengantar dari instansi atau perangkat daerah atau unit kerja, dengan membawa fotokopi SKCPNS yang dilegalisir, SKPNS yang dilegalisir, STTPL prajabatan yang dilegalisir, pas foto, dan terakhir lagi data pada SIM ASN lengkap. Bapak Ibu membawa suratnya tidak usah langsung ke bidang data dan pembinaan, tapi cukup memasukkan berkas kepada di loket. Di loket adanya di depan. Walaupun Bapak dan Ibu kenal dengan teman-teman di bidang data dan pembinaan, insya Allah pasti diarahkan lagi kepada loket. Ya, karena itu adalah surat menyurat. Juga yang sekarang sedang kita garap adalah pembuatan ID card. ID card kita sekarang kita berusaha untuk lebih membuat supaya lebih menarik Bapak dan Ibu bangga memakai ID card Bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah salah satu persyaratan Bapak dan Ibu sekalian memakai atribut lengkap. Perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, atribut lengkap itu tetap harus dipakai Bapak dan Ibu sekalian selama Bapak dan Ibu sekalian berada pada jam kerja PNS. Jangan sampai nanti ada yang foto atau ada yang melaporkan bahwa Bapak dan Ibu sekalian tidak memakai atribut lengkap, nama, rencana, dan ID card. ID card ini sudah Bapak dan Ibu bisa kirimkan permohonannya. Sekali lagi permohonan Bapak dan Ibu sekalian disampaikan permohonan dari perangkat daerahnya dengan siapa saja yang membutuhkannya. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah membuat tapi hilang, ataupun mungkin patah atau rusak, dengan mencantumkan keterangan saja dari Bapak Ibu sekalian, karena izin kami sekarang sudah melengkapi data PNS mana saja yang sudah mempunyai ID card atau belum. Kalau yang sudah, berarti harus ada keterangan kenapa mengajukan lagi. Dan lagi-lagi adalah data pada SIM ASN lengkap. Selain bidang data dan informasi, saya juga punya subit pembinaan aparatur dan evaluasi kinerja. Tupoksinya mungkin agak-agak seram Bapak Ibu sekalian, karena kan ada merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembinaan aparatur dan evaluasi kinerja, meliputi menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur, mengembangkan pola, teknik, metode, dan instrumen pembinaan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, supaya pembinaan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Berusaha kami membuat indah, walaupun belum menemukan formulasinya, pembinaan itu adalah indah. Tapi kami berusaha dengan pendekatan yang lebih humanis lagi. Mungkin kita harus lebih sering ngobrol lagi dengan memberikan masukan kepada kami, bagaimana kami bisa melakukan pembinaan dengan tidak membuat akhirnya Bapak dan Ibu menjadi pika hewaeun atau hewa atau sebel atau benci ke kami gitu ya. Selain itu juga kami melaksanakan monitoring dan evaluasi penegakan disiplin dan aparatur.
memberikan saran dan pertimbangan kedudukan hukum dalam penegakan disiplin aparatur, melaksanakan fasilitasi dan mediasi yang berkaitan dengan masalah aparatur. Melaksanakan fasilitasi proses usulan pemberian penghargaan tanda jasa, mengelola administrasi yang berkenaan dengan kesejahteraan, kinerja dan hak aparatur, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Bapak Ibu sekalian, saya punya data terkait dengan tadi kita ada mediasi untuk masalah perceraian. Jadi di tahun 2020 BKPSDM sudah mengeluarkan SK pemberian izin cerai untuk berproses lebih lanjut di pengadilan agama. Jadi bukan berarti SK yang dikeluarkan oleh BKPSDM itu adalah dasar bagi PNS untuk bisa sudah bercerai, bukan. Tapi untuk berproses lebih lanjut di pengadilan agama. Di 2020 saja kita punya 48 pegawai yang sudah mendapatkan SK. Dari keputusan sekretaris daerah ada 15 pegawai. Keputusan kepala BKPSDM ada 27 pegawai. Yang ternyata di 2020 aja masih berproses sampai sekarang ada 5 pegawai. Dan yang mengundurkan diri atau penghentian berkas tidak jadi bercerai, alhamdulillah hanya 1 pegawai. Seharusnya dari 48 itu semuanya tidak jadi bercerai seharusnya, ya. Berharap kami di situ. Dan ternyata di 2020 rekor yang mengajukan masih dipegang oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ada sekitar 20 orang golongan 3 yang mengajukan. Dinas yang lain juga ada, DPPKB, DTRB, Terpusip ya, RSU Tangerang, Setda, BKPSDM sendiri juga ada 1. Untuk golongan 4-nya, Dinas Kesehatan 2 orang, Dinas Pendidikan 14 orang, Inspektorat ada 1. Dan jadi tetap ya rekor dipegang oleh Dinas Pendidikan. Itu di 2020. Di 2021 sampai dengan Mei, bulan Mei, dari Januari sampai dengan Mei 2021 ada 3 SK Sekretaris Daerah, 4 SK Kepala BKPSDM, dan yang berproses sampai dengan sekarang adalah 24. Dan pemenangnya masih tetap adalah Dinas Pendidikan dari golongan 3 dan golongan 4. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Satya Lencana. Satya Lencana sudah berproses, hanya mungkin ada beberapa yang belum bisa diproses lebih lanjut. Karena apa? Karena mungkin masa kerjanya belum terpenuhi, ataupun data-data pendukungnya belum lengkap. Jadi silahkan berkoordinasi dengan Pak Nuryadi apa-apa saja yang memang dibutuhkan untuk Satya Lencana. Subit bidang pembinaan, subit pembinaan aparatur dan evaluasi kinerja. Saya dibantu oleh Ibu Afni Febri Maulani SPD. Beliau sebagai Kepala Subit Pembinaan Aparatur dan Evaluasi Kinerja. Ada Bapak Hotip sebagai Analis Penegak Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia. Ada Bapak Nuryadi SE sebagai Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia dan Aparatur. Dan Ibu Lilis Hendarwati AMD sebagai Analis Kepegawaian Penyelenggara.
Izin sebentar. Yang menjadi trending pada saat ini adalah perceraian Bapak dan Ibu sekalian. Dari permohonan perceraian, kami mendapatkan panggilan dari kepolisian terkait dengan proses. Walaupun mungkin bukan kami hanya sebagai saksi ataupun mungkin diminta keterangan terkait perceraian diajukan oleh PNS. Alasan-alasan sah yang bisa diajukan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina. Pembuktiannya mungkin kalau di KUHP pidana ada beberapa item sampai itu bisa dibuat dikatakan berbuat zina. Pemabok, pemadat atau penjudi yang suka disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Antara suami dan istri terus-menerus berantem, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Untuk permohonan izin melakukan perceraian, Bapak dan Ibu harus membawa surat pengantar dari perangkat daerah. Tentunya setelah melalui proses dari tempat Bapak dan Ibu bertugas, misalnya dinas pendidikan, dia tetap harus diproses dulu dinas pendidikan, baru kalau dia golongan 3 berarti diteruskan kepada BKPSDM. Rekomendasi dari pimpinan, pembinaan dari perangkat daerah, berita acara pemeriksaan, permohonan cerai dari yang bersangkutan, cetak hasil laporan SIM ASN. Lagi-lagi SIM ASN ya Bapak dan Ibu sekalian. Serta kronologis yang menjelaskan kenapa sampai Bapak dan Ibu ataupun PNS mengajukan izin melakukan perceraian. Bukti-bukti di sini maksudnya apabila alasan Bapak dan Ibu adalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, harus dibuktikan dengan visum. Terjadi perceraian terus-menerus, kami juga harus mendapatkan surat keterangan dari RT RW setempat atau lurah yang disahkan oleh camat. Atau Bapak dan Ibu PNS-nya ternyata sudah meninggalkan, salah satu pihak meninggalkan istri atau suami, tetap kami juga meminta keterangan atau bukti-bukti. Kenapa akhirnya kok ribet amat ya? Mau cerai aja gitu, kudu begini, kudu begitu. Tadi Bapak dan Ibu sekalian, saya langsung yang di BAP oleh kepolisian terkait dari permohonan cerai dari PNS Kabupaten Tangerang. Jadi apabila kami tidak punya bukti pendukung, berarti kami punya kemungkinan lemah dan bisa menyerang kepada BKPSDM. Mohon izin, akhirnya
kami harus memberlakukan ini. SOP ini adalah SOP yang terbaru. Bapak dan Ibu, ada yang mau CLTN? Mangga, silahkan. Persyaratannya adalah memang sedikit banyak. Ada fotokopi akte kelahiran, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, surat nikah, karpet, kartu karis, fotokopi SKC PNS sampai dengan SK terakhir, SKP 3 tahun terakhir, keterangan dari tempat alasan pengajuan CLTN-nya, pengantar dari SKPD asli, pengajuan pribadi bermaterai, SK CLTN sebelumnya apabila memang perpanjangan atau pengaktifan. Alasannya harus jelas kepada Ibu sekalian supaya kami bisa memprosesnya lebih lanjut. Cuti besar Bapak dan Ibu sekalian, membawa pengantar dari OPD, form cuti berdasarkan PKBKN nomor 24 tahun 2017 dan alasan cuti besar. Haji, umroh, bersalin anak keempat, dan seterusnya. Cuti karena alasan penting. Sama, membawa pengantar dari OPD, form cutinya berdasarkan PKBKN, alasan cuti juga harus jelas, harus sesuai. Kenapa? Misalnya menikah, famili sakit, atau yang lain sebagainya yang dianggap adalah masuk dalam kategori alasan penting. Cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin itu menyesuaikan. Khusus untuk cuti sakit harus disertai surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. Sebelum saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana perlakuan terhadap teman-teman yang sakit tapi tetap tidak diintervensi sakitnya. Akhirnya kan tidak menyertakan keterangan sakitnya. Juga memang cuti sakit yang memang dia satu bulan ataupun 2 minggu, tapi tidak diintervensi karena apa? Karena mungkin kalau sakit kan tidak dapat TPBK, ya. Atau kalau sakitnya hanya 3 hari, berarti tinggal dikonversinya bagaimana melengkapi hari jam kerja yang seharusnya berlaku pada bulan itu. Harus tetap diberlakukan Bapak dan Ibu sekalian karena nanti khawatir BPK sudah masuk dan memeriksa semua kelengkapan administrasi dari Bapak dan Ibu sekalian, terutama Asbab Umum Kepegawaian, tetap kita berada pada jalur yang salah. Walaupun mungkin maksud kita baik. Kasihan PNS kami supaya bisa mendapatkan TPBK, akhirnya kita memanipulasi data. Manipulasi data itu ada juga sebagai salah satu yang menjadi aktivitas negatif pada si pendekar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, memang kita tetap harus berjalan pada tracknya, pada aturannya. Jadi banyak benar gitu yang harus ditaati oleh PNS. Kepanjangan tangan kami adalah Bapak dan Ibu sekalian di perangkat daerah. Kami berharap sinergi yang baik supaya kita bisa sama-sama menjalankan apa yang sudah diamanatkan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini juga sudah hadir ada Bu Afni, ya Bu Afni. Tambahan dari Bu Afni. Dari saya mungkin cukup sekian. Slide-nya sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian tentang bidang data dan pembinaan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, mangga? Boleh Bu, izin. Nama? Risma dari BPKAD Bu, mau menanyakan untuk kehilangan kartu pegawai elektronik itu apakah bisa dibikin ulang atau memang bagaimana Bu? Karena untuk kartu pegawai elektronik
pembuatannya itu dari 2017, tapi sampai sekarang memang tidak ada tidak ada solusinya. Apakah memang masih berlaku untuk kartu pegawai elektronik, Bu? Karena memang yang dipunya dari si ASN tersebut hanya fotokopiannya saja, Bu, karena memang hilang. Terus yang kedua, Bu, untuk CPNS, apakah bisa diajukan pembuatan kartu dan karis, Bu? Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Bu Risma. Yang lain? Dua lagi. Kita berangkat. Saya, Bu. Saya mana nih? Rini Fajria dari Oh, DP3A. Ibu Rini Fajria. Ibu Rini Fajria dari mana? Dari DP3A, Bu. Oke. Ya, Bu. Saya mau menanyakan terkait perceraian. Aduh. Kalau misalkan yang mengajukan, maksudnya prosesnya, kalau yang misalkan yang mengajukan PNS-nya itu golongan 2, kemudian untuk golongan 3, apakah sama atau tidak ya? Maksudnya surat SK penetapannya antara golongan 2 dan golongan 3 itu apakah sama yang memprosesnya? Maksudnya gini kan, kalau misalkan golongan 2, apa cukup diproses di OPD yang bersangkutan? Kemudian untuk golongan 3, apakah hanya cukup pengantar kemudian diproses oleh BKD? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Satu lagi. Izin Bu Kabit mau nanya. Ibu Heti. Ya, iya Bu Kabit. Pawan bentar ya, ibu-ibu dulu ya. Silakan Bu Heti, Bangga. Yang ingin saya tanyakan, ada suatu kasus suami istri cerai. Setelah cerai, setelah sekian lama dia kembali lagi. Yang ingin saya tanyakan, apakah karis atau karsu itu kita buat baru lagi atau masih berlaku yang lama gitu? Terima kasih Bu Kabit. Oke. Salam karis karsu masih yang lama atau enggak? Saya jawab dulu ya sesi pertama. Untuk pertanyaan dari Ibu Risma, kehilangan KPE berarti ya, kartu pegawai elektronik. Bagaimana solusinya? Untuk KPE memang sepertinya tidak diproduksi lagi. Jadi kami pun juga belum mendapatkan arahan bagaimana seharusnya. Apakah memang harus diajukan lagi atau tidak? Tapi tetap kita akan berkoordinasi lagi lebih lanjut dengan BKN bagaimana solusinya. Kalau memang harus dibuat lagi, kami akan sampaikan beritanya, Bu Risma. Dan untuk CPNS, apakah sudah bisa mengurus karis karsu? Karis karsu apabila CPNS sudah menikah, segera dibuatkan karis karsunya, dibuatkan permohonannya, seperti yang sudah tadi disampaikan. Permohonannya apa saja, ya. Kalau misalnya tadi terlewat, Ibu Risma bisa membuka di SIM ASN karena ada di sana persyaratannya. Atau tidak sempat juga buka SIM ASN, tinggal turun tangga ketemu kami di bidang data dan pemilihan. Baik Bu Kabit. Baik. Ya. Terima kasih. Untuk Rini Fajriah sekarang tentang perceraian golongan 2 dan golongan 3, bagaimana perlakuannya? Golongan 2 prosesnya adalah di perangkat daerahnya masing-masing. SK yang mengeluarkan berarti kepala perangkat daerahnya masing-masing. Untuk golongan 3 berproses dari awal dengan pemanggilan dan melampirkan berita acara. Setelah itu diproses diteruskan kepada BKPSDM. Karena golongan 3 adalah SK-nya Kepala BKPSDM. Golongan 4 adalah Sekretaris Daerah. Prosesnya tetap pemanggilan, berita acara, karena sekarang kita berubah nih paradigmanya. Tidak meloloskan perceraian, tapi berusaha merujukkan kembali. Walaupun
PNS itu punya keinginan tetap melakukan perceraian, tapi disarankan adalah kita tetap merujukkan PNS yang mengajukan proses perceraian. Ya. Adapun hasil akhirnya tetap mereka ingin bercerai, berarti kan ada bukti pendukungnya. Kalau di kami tadi, kalau tadi perceraian pertengkaran terus-menerus, meninggalkan rumah, terus apalagi tuh kekerasan dalam rumah tangga, itu harus dibuktikan, harus ada bukti pendukung di kami. Alangkah baiknya kalau memang bukti pendukung itu sudah dilengkapi pada perangkat daerahnya masing-masing. Jadi pada saat masuk ke sini tidak perlu lagi melengkapi, karena pada saat melengkapi itu kan prosesnya pasti akan ada proses, akan ada jeda waktu, karena tidak semua kepala surat keterangan itu Pak Camatnya mau ataupun berkenan menandatangani. Pasti dia konfirmasi dulu kepada kami. Benar nggak sih? Gitu ya. Karena kan harus diketahui oleh Pak Camat surat keterangan kalau di BKPSDM. Tapi kalau di perangkat daerah mah nggak, silakan mau dibuat seperti itu. Berarti kan proses ataupun alur dari perceraian itu tidak semudah. Kenapa kita membuat atau mungkin sedikit rumit? Karena memang diusahakan tidak terjadi perceraian. Kecuali memang alasan bukti pendukungnya sudah amat sangat kuat. Oke, Bu. Ya, Ibu Rini. Adapun misalnya gini, istrinya golongan 2 di dinas kita. Misalnya nih tadi di DP3A golongan 2. Suaminya mungkin golongannya lebih tinggi. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan kan istrinya, berarti golongan 2. Di prosesnya tapi di perangkat daerahnya, misalnya di DP3A. Adapun untuk suaminya karena beliau mungkin pangkatnya lebih tinggi, nggak masalah. Pada saat mengajukan proses lebih lanjut kepada pengadilan agama, akan ada pemberitahuan dari pengadilan agama bahwa dipanggillah suaminya. Nah, nanti suaminya harus melaporkan untuk dibuatkan surat keterangan sedang berproses. Itu kalau untuk suaminya, ya. Bu Rini. Terus untuk Bu Rini jelas ya? Ya, jika ada misalkan korban KDRT itu harus dilengkapi juga ada visum-visumnya. Iya, betul. Visum-visumnya. Jadi bukan berharap bahwa terjadi ya, bukan berharap, tapi kan Bu Rini paham bahwa hukum adalah proses pembuktian. Iya, betul. Ya, jadi kita jangan sampai dipersalahkan hanya karena saya KDRT Bu, tapi ternyata pembuktiannya tidak ada. Nah ini akhirnya kasus di kita akhirnya dibuat surat SK tidak menyetujui, gitu ya, karena bukti pendukungnya kurang kuat. Misalnya setelah keluar dari surat penolakan ataupun tidak keluarnya SK, kalau bukti pendukungnya ada, silakan mengajukan lagi dengan bukti-bukti pendukung yang lebih valid. Ya, Bu Rini, oke? Ya. Bu Heti, sehat Bu Heti? Siap, Umi. Ya, siap. Suami istri cerai, terus dia balik lagi. Bagaimana kasusnya? Bucin. Ya, namanya jodoh, kita nggak tahu. Apakah tetap karis karsunya adalah jodoh, akhirnya mereka kembali lagi. Itu yang diharapkan, pada nggak usah cerai ya. Kalau bapak dan ibunya belum mengurus karis karsu, karena karis karsu kan apabila dia sudah melakukan pernikahan lagi ya, istrinya masih itu, tapi sudah cerai. Kalau menurut saya sih karis karsu tetap, gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, mungkin saya bisa, kami akan koordinasi lagi dengan BKN, apakah perlu kasus seperti ini dibuatkan lagi, karena kan sudah terjadi perceraian, ya. Iya, Bu. Ada jeda tuh. Walaupun secara karis karsu adalah belum berubah, belum diganti. Ya. Kalau menurut saya, sepanjang memang belum dilaporkan, masih berlaku karis karsunya.
Tapi untuk kasus ini tetap kita akan koordinasi ke BKN bagaimana perlakuannya. Siap, terima kasih Umi. Ya, Bu Heti. Sekarang sesi kedua Pak Hafiz. Pak Hafiz. Ada lagi yang mau bertanya? Di SIM ASN kan suka ada kekurangan data, misalnya ijazah gitu Bu ya. Itu ketika dimasukin ke SIM ASN sama operator, kadangkala tidak terverifikasi. Itu apa ya kendalanya Bu? Apa, ayo? Berarti tidak terverifikasinya data yang sudah diinput ya? Ya, Oke, hanya itu Pak Edi? hanya itu aja Bu sementara. Oke. Bentar. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Edi. Bu, seandainya mengenai perceraian nih Bu. Terima kasih. Nah, seandainya ada telah keluar dari keputusan Pak Sekda bahwa izin perceraiannya itu ditolak. Nah, kemudian yang dipertanyaan, tapi dia masih tetap Bu ingin mengusulkan kembali karena tidak keberatan dia ditolak izin perceraiannya ini. Nah, maksud saya itu apakah si yang mengusulkan itu bisa mengusulkan kembali atau gimana Bu ke depannya gitu. Terima Ada kasih. lagi? Ya. Sudah itu Pak Maman? Atos Bu Atos. Izin Bu Kabid, punten. Ya, Mangga. Jadi mengenai izin sakit ya Bu ya. Kebetulan PNS di kita Bu ada yang terpapar COVID kemarin sebelum bulan puasa. Bulan puasa, bulan apa? Sebelum ya. Sebelum. Sampai bulan puasa sekarang. kapan? Sebentar. Kenapa Bu? Bulan puasa bulan apa lupa? Bulan Mei, Bu. April apa ya? April ya. Dia kenanya di April. Tanggal berapa? April. Sekitar sampai dengan sekarang Bu, itu hampir 2 bulan ya Bu. PNS yang bersangkutan itu kalau secara swab-nya itu sudah negatif Bu. Oke. Cuman beliau tuh sakit terus Bu gitu Bu. Ya. Udah sampai hampir 2 bulan ini Bu. Saya diperintahkan oleh Pak Kadis untuk me-WFH-kan yang bersangkutan Bu. Tidak dibilang sakit, tapi me-WFH-kan. WFH-kan aja Pak Wawan biar bisa ngisi pendekar. Terus memang ada sih pekerjaan-pekerjaan yang masih ditangani oleh yang bersangkutan Bu. Ya. Itu kita takut juga ya Bu ya, takut kena masalah ya Bu ya. Itu bagaimana Bu? Udah hampir 2 bulan saya WFH-kan terus nih Bu. Mohon arahan Bu. Nuhun Bu Kabid. Ya. Kita jawab ya yang 3 ini. Yang kalau nanti pertanyaan lagi berarti trip ketiga. Pak Edi Guler, tidak ter-approve-nya atau terverifikasinya data yang sudah diinput ke dalam SIM ASN. Yang jago sebenarnya Pak Indra dengan teman-teman di bidang data dan informasi, tapi secara garis besarnya adalah data yang sudah diinput teman-teman PNS itu kalau tidak ter-approve atau mungkin di-reject oleh adminnya karena memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya miring ataupun terpotong ataupun tidak jelas. Berarti kami tidak bisa mengapprove ataupun memvalidasi data yang sudah diinput oleh teman-teman yang lain. Pak Indra hadir di sini nggak Pak Indra? Enggak ya? Oke. Nanti untuk lebih lanjutnya Pak Edi bisa ke bidang data dan pembinaan.
kenapa sampai tidak terapprove atau di-reject data yang sudah diinput oleh teman-teman di Gunung Kaler? Ya, kebanyakan yang di Gunung Kaler ya, yang tidak di-approve ya. Pak Edi. Ya. Iya. Ya, nanti Pak Edi bisa nanti saya WA ke Pak Edi, siapa adminnya, nanti bisa konsultasi langsung dengan adminnya. Ya Pak Edi, kenapa atau bagaimana Siap, Bu. supaya bisa data yang diinput oleh teman-teman di Gunung Kaler itu bisa di-approve dan tidak di-reject oleh adminnya. Oke Pak Edi. Siap, Bu. Kabit, mohon. Mangga, sami-sami ditunggu ya. Dan untuk Pak Maman, perceraiannya atau izinnya sudah keluar walaupun ditolak. Kenapa ditolak? Tadi sudah disampaikan karena ada data pendukung yang memang belum dilengkapi. Kalaupun sudah disampaikan ternyata data itu belum dilengkapi, kami punya durasi waktu yang memang harus kami keluarkan SK pemberian izin perceraian ataupun penolakan izin perceraian. Kalau ditolak, apakah boleh melakukan permohonan kembali? Boleh. Amat sangat boleh. Dengan belajar dari kelengkapan data yang sudah disampaikannya. Di mana nimisnya? Tadi kami ternyata perceraian itu menjadi ladangnya teman-teman di luar dari PNS yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk karena ini teman-teman UMPEK pasti harus tahu. Tidak bicara bohong, memang akhirnya banyak tekanan kepada kami dan kami harus merevisi dan memperbaiki permohonan atau persyaratan yang diajukan. Salah satu tadi dengan melengkapi tadi, misalnya terjadi KDRT, visumnya mana? Apakah benar terjadi KDRT? Sudah meninggalkan rumah bertahun-tahun, buktinya apa? Terjadi perselisihan yang terus-menerus, kami tetap meminta bukti. Jadi untuk PNS di Dinas Kesehatan, paham saya kenapa sampai keluar penolakan izin melakukan perceraian karena bukti pendukungnya belum dilengkapi. Boleh mengajukan kembali dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang apa sih kemarin ditolaknya, ya Pak Maman? Siap, Bu. Ya, Tangga, sehat selalu. Sekarang Pak Wawan, izin sakit beliau PNS di Indah terkena COVID sebelum bulan puasa, berarti bulan April ya. April itu dia di awal, berarti April izin teman-teman, karena arahan dari pimpinan bahwa teman-teman yang terkonfirmasi COVID itu mendapatkan PPBK full. Tentunya dengan menyertakan bukti, sekali lagi bukti bahwa memang terkena COVID. Buktinya tidak hanya surat dari kepala perangkat daerah si A kena COVID, enggak gitu. Tapi hasil swab-nya dilampirkan kepada kami supaya pada saat pemeriksaan pertanggungjawaban kami ada. Ya. Tadi Pak Wawan, dia terkenanya di April ya. April awal akhir atau bagaimana Pak Wawan? Sampai dengan sekarang pokoknya hampir 2 bulan, Bu. Enggak, yang positifnya dia sebelum dinyatakan. Sekitar belum puasa ya, puasa sekitar pertengahan lah, Bu. Oke, kalau pertengahan berarti sudah dibayarkan pada bulan Mei-nya adalah full ya. Full, ya. Full. Adapun sampai sekarang PNS yang bersangkutan masih belum bisa hadir melaksanakan tugasnya karena mungkin ada penyakit penyerta komorbidnya kali ya. Nah, berarti hanya tidak sama lagi dengan teman-teman yang kena COVID karena pasca COVID-nya sudah kami bayarkan full.
Iya. Adapun bulan Mei sampai dengan Juni yang bersangkutan masih juga tidak hadir, maka dicek bagaimana perlakuannya. Karena kan kami nggak tahu dia masuk atau enggak. Mau di WFH-kan sepanjang dia sudah tetap melakukan tugasnya, boleh di WFH-kan. Sakitnya parah atau enggak? Pak Wawan, Kenapa, Bu? Bentar. sakitnya parah. Parah juga, Bu. Masih Jadi bisa bengkak semua beraktivitas. badannya, Bu. Bengkak. Bengkak. Oh, sudah diusulkan untuk diperiksa oleh dokter pemerintah belum oleh Indar? Saya kurang tahu ya, Bu ya. Tapi kemarin perintah dari Pak Kadis kami udah di WFH-kan dulu, Pak Wawan, katanya gitu. Nggak apa-apa kalau memang yang bersangkutan masih bisa menginput atau melakukan pekerjaan yang mungkin tidak begitu berat, silakan di-WFH-kan dengan ketentuan yang satu, 32 atau 23. Ya, tidak 1 minggu full. WFH itu tidak 1 minggu full. Ya, 3 hari WFH, 2 hari masuk. Berikutnya yang 2 hari itu mendapatkan 3 hari, yang WFH 3 hari berarti 3 hari dia kerja. 32 ya. Adapun izin mungkin untuk teman-teman yang tadi Pak Wawan boleh diajukan usulan untuk diperiksa pada dokter pemerintah. Bagaimana rekomendasi dari tim dokternya, apakah dia masih bisa melaksanakan pekerjaan ataukah dia mendapatkan rujukan pemeriksaan lebih lanjut, kan juga bisa ketahuan nantinya, tidak hanya sebatas WFH saja. Karena tadi kalau mau dicutikan kan dia masih bisa bekerja ya. Iya, Mas. Sepanjang yang bersangkutan masih bisa melakukan tugas kedinasan, boleh di WFH-kan. Tapi tadi aturannya adalah 32. Ya. Untuk lebih lanjutnya silakan berkoordinasi bagaimana baiknya dengan Bu Afni. Apakah mau diperiksakan oleh dokter pemerintah atau bagaimana? Ada baiknya diberikan cuti sakit saja untuk mengoptimalkan pengobatan medis yang bersangkutan. Jangan sampai niatnya membantu, malah menjadi beban tambahan buat beliau. Oh, siap, Bu. Ya, jadi mohon pertimbangan kepala dinas. Ya. Kita mintakan saran dokter untuk melakukan pengobatan fokus dalam beberapa bulan, diberikan cuti sakit dengan izin surat pemerintah. Nanti setelah itu diharapkan bisa bekerja aktif kembali. Karena laporannya dikhususkan ini ya. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mohon izin Bu Kabid bahwa untuk perceraian, PNS wanita yang melakukan gugatan cerai kepada PNS pria, baik itu di Kabupaten Tangerang maupun di luar Kabupaten Tangerang, bahwa hak atas gaji diberikan, hak atas bagian gaji tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain apabila istri meminta cerai karena dimadu sesudah perceraian terjadi, berkas istri berhak terhadap bagian gaji tersebut. Itu sesuai dengan surat edaran dan akan berhenti secara otomatis apabila bekas istri sudah menikah lagi. Yang kedua, apabila perceraian dilakukan atas permintaan PNS pria, maka secara otomatis ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya dengan ketentuan 1/3 untuk bekas istri, 1/3 untuk anak-anak, dan 1/3 bagian untuk dirinya. Teknis tentang pembagian ini, bagaimana teknis penarikan dana bendahara sudah diatur dalam surat edaran Sekretaris Daerah tahun 2019, bahwa bendahara gaji secara otomatis harus membayarkan hak-hak 1/3 gaji, baik itu kepada PNS pria, 1/3 gaji bekas istri, dan 1/3 gaji untuk anak.
Bagaimana dengan PNS yang digugat cerai oleh pasangannya? Apa yang harus dilakukan ketika PNS tersebut menerima surat panggilan gugatan cerai dari pengadilan? Maka yang harus pertama kali dilakukan adalah melaporkan kepada atasannya langsung untuk menerima surat persetujuan untuk melakukan perceraian. Dan prosesnya cukup melampirkan gugatan perceraian dan bentuk persetujuannya dapat Bapak Ibu lihat pada surat edaran nomor 8 1998. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ada beberapa hal lagi menyangkut perceraian, bahwa selain mengatur tentang perceraian, surat izin juga mengatur tentang PNS pria yang diizinkan menikah untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Untuk PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, ketentuannya bahwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 1 syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif. Jadi bukannya nggak boleh. Syarat alternatifnya bahwa istri menderita penyakit jasmaniah dan rohaniah yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, kalau syarat alternatif itu bisa salah satu. Atau mendapatkan cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Atau tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi bukan sama sekali nggak boleh. Adapun syarat kumulatifnya, syarat kumulatif yang harus dipenuhi harus 3-tiganya. Yang pertama, harus ada persetujuan dibuat secara ikhlas oleh istri PNS yang bersangkutan. Dan PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai, dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dan ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil sebagaimana ketentuan lampiran 8. Memberikan izin secara hierarkis, ketentuannya sama untuk menikah lagi. Adapun PNS wanita dilarang keras menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa terkecuali. Apabila terdapat pelaporan atau kepegawaian memiliki bukti, atau ada pihak-pihak lain yang mengadukan, maka PNS tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin berat. Kan kemarin udah diajarin kalau hukuman disiplin berat oleh Pemprov Banten. Demikian hal-hal yang menakutkan yang saya sampaikan. Terima kasih. Bu, dari Teluk Naga, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Di Kecamatan Teluk Naga ada satu kantor itu adik kakak, boleh atau tidak, Bu? Adik kakak? Iya, Bu. PNS? Iya, Bu, sama-sama PNS. Oh. Udah cukup hanya itu aja? Iya, Bu, cukup itu aja sementara. Oke, yang lain? Bu Kabir. Ya. Halo. Tanya Bu Yani. Bu mau tanya Bu. Di sini kan ada yang cerai Bu. Terus dia nikah lagi. Tapi nikah siri. Terus sekarang tunjangannya di stop. Terus di mana nanti kalau udah pensiunnya Bu? Tunjangan apa? Cerai. Tunjangan apa di stop? Tunjangan istrinya. Cerainya? Ya, resmi, tapi dia nikah lagi. Terus tapi ya nggak pakai surat nikah lagi Bu, maksudnya udah nikah tapi nggak ada suratnya, nggak ada surat nikahnya. Yang kedua, laki-laki. Yang laki-laki. Nakal ya. Ya, makasih Bu. Ya, Mangga. Nakal sekali tuh. Ada lagi? Ibu. Bu. Ya, silakan Bu. Mangga, Bu Ya. Cucu, Mangga. Aku dengerin dari tadi. Ini Bu, kalau misalnya ada yang
kena hukbis, hukuman dinas, tapi sudah selesai hukbisnya. Sebelum dia Apa kena ini? hukbis kan dia punya jabatan. Hukbis apa, Bu? Sebelum kena Pembebasan dalam jabatan. Oh, ya, gitu Bu. Kalau misalnya hukbisnya sudah selesai, kita bisa ajukan kembali dia untuk promosi gitu, Bu? Oke. Ya. Cukup? Makasih, Bu. Ya, mangga. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu Lili Suryani Teluk Naga, adik kakak PNS di satu tempat memperbolehkan ya, kalau tidak salah. Kalau salah mohon koreksi, nanti bisa dikoreksi. Tidak lagi menutup kemungkinan suami istri atau adik kakak itu berada di satu tempat. Apabila salah atau mungkin Bu Afni punya aturan yang lebih lanjut, maka silakan dibantu nanti. Untuk Ibu Titin Bapeda, tunjangan istri di stop karena sudah cerai. Yang mengajukan cerainya siapa? Suaminya? Itu kayaknya istrinya deh, Bu. Istrinya. Oh, terus suaminya PNS menikah lagi tapi siri. Iya. Nanti Bu Afni bisa membantu. Sekarang kan mau pensiun, Bu. Terus nanti tunjangannya lari ke anak aja atau gimana, Bu? Ya, untuk yang lainnya nanti dibantu Bu Afni. Yang pasti apabila PNS menikah siri, kan sesungguhnya dia sudah selesai ya, sudah resmi bercerainya. Kenapa menikah siri? Apakah menikah sirinya dilakukan pada saat dia masih sebagai suami istri yang diceraikan atau setelah? Itu yang harus kita ketahui. Apabila kenapa masih menikah siri ya? Nggak ngerti, soalnya kayaknya istrinya juga bermasalah, Bu. Oh. PNS juga. Oke. Nanti Bu Afni bisa dibantu lebih lanjut ya. Bu Cucu Sulasmi, Hukbis pembebasan dalam jabatan. Ya, siap, Bu. Apakah Ya. bisa diajukan kembali? Sepanjang yang bersangkutan sudah 1 tahun menjalani hukbisnya, bisa diajukan kembali oleh perangkat daerahnya. Dalam hal ini OPD terkaitnya, apabila dinilai memang sudah memenuhi persyaratan, berkelakuan baik, berkinerja baik, tersedia jabatannya, diajukan oleh kepala perangkat daerahnya, disetujui oleh PPK, ya, diajukan oleh perangkat daerahnya, oke, tapi kalau tidak disetujui oleh PPK berarti belum bisa. Ya, setelah 1 tahun dengan melampirkan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah berkinerja baik, berkelakuan baik, dianggap memang semuanya sudah sesuai, diusulkan, tersedia lowongan jabatannya, disetujui oleh PPK. Ya. Untuk pertanyaan mengenai PNS yang sudah bercerai, kemudian menikah lagi, bagaimana dengan tunjangan pensiun? Yang pertama harus diperhatikan bahwa sebagaimana ketentuan surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 98, bahwa PNS yang telah mengajukan rekomendasi cerai dan mendapatkan akta cerai harus melaporkan akta cerainya paling lambat 1 bulan setelah terbitnya akta cerai. PNS yang telah menikah kembali atau yang baru menikah, maka selambat-lambatnya harus melaporkan pernikahannya 1 tahun sejak tanggal pernikahan. Sebagaimana ketentuan itu bahwa pertama sudah terjadi pelanggaran, tidak melaporkan akta cerainya. Yang kedua, tidak melakukan pelaporan atas pernikahan resminya. Apalagi ditambah ada
indikasi bahwa melakukan pernikahan siri atau kami di sini menyebutnya tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahwa yang disebut perkawinan adalah ikatan pernikahan yang dilakukan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatatkan di pasal 2-nya. Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila terjadi perkawinan tanpa pencatatan peraturan perundang-undangan, kami menyebutnya sebagai perkawinan yang tidak sah, meskipun itu dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dapat dikatakan bahwa selama yang bersangkutan belum memiliki catatan peraturan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tunjangan pensiunnya akan diberikan kepada istri yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini sering dihadapi oleh teman-teman di bidang mutasi ya. Harusnya kemarin teman-teman di bidang mutasi yang ditanya yang menjawab bahwa ada beberapa kasus ketika terbit SK pensiunnya ternyata bebek ke istri isfornya datang. Padahal yang tercatat di SK pensiunnya baru iswan. Ketika tercatatnya iswannya Ibu Sasta, nah si istunya si Afni datang, saya ngaku, saya aja istrinya Pak Indra juga. Gitu. Sudah dinikah, minta ini. Dan ada juga kasus yang lebih enaknya lagi, si istu datang ketika Bapak PNS pensiunnya sudah meninggal dunia. Istu datang minta surat keterangan dari BKD untuk mengambil uang pensiun Bapak. Karena Bapak 2 bulan lalu baru meninggal. Itu bukan hoax, tapi benar. Karena itu melaporkan pernikahan dan perceraian bukan hal yang sepele untuk PNS. Karena itu menyangkut hak hidup, kelanjutan keluarga, terutama anak-anak. Siapa yang menerima pensiunan itu adalah data yang tercatat pada SAPK dan SIM ASN kami. Nama Bu dari BPBD, Kasubag Kumpul. Ya. Dengar Bu? Dengar Bu? Ya, mangga. Ya, baik. Begini Bu, ada sedikit kasus. Sedikit ya, jangan banyak-banyak. Begini Bu, andaikan pegawai tidak melaporkan. Terputus-putus, Pak. Halo. Andaikan pegawai tidak melaporkan perkawinannya, dengar Bu? Ya. Ya. Jadi apakah Subag Umpet itu kena sanksi padahal tidak melaporkan? Namun menurut informasi kan sifatnya perkawinan itu masih ditutupin Bu. Nah, kena sanksi tidak Subag Umpet tersebut. Terus akhirnya ditindaklanjuti, yang bersangkutan itu menyampaikan ke saya untuk menindaklanjuti perceraiannya, disampaikan ke BKPSDM Bu. Tapi saat ini sedang berproses Bu ke BKPSDM gitu Bu. Saya juga diarahkan oleh Bu Abdi untuk melanjutkan. Nanti selanjutnya diproses lebih lanjut. Begitu Bu. Terima kasih Bu Kabit. Mau tanya, ada di DP3A nih, SP dia setiap akhir bulan kan si pendekar kan spotnya di rekap. Nah kemudian dia ASN ini memberikan SP ke saya, tapi SP-nya itu bukan kedinasan yang diberikan DP3 ya. SP-nya SP kegiatan Kuarcap Pramuka.
apakah itu diperbolehkan atau enggak ya? Saya sudah pernah menyampaikan ke ASN tersebut, ini kan di luar dinas ya, maksudnya bukan urusan dinas. Cuman beliau menyampaikan ya ini kan perintah Pak Sekda seperti itu, Bu. Mohon arahan dan masukannya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini mau nanya, kalau umroh itu masuk cuti tahunan apa cuti besar? Ya. Kalau dulu tuh umroh cuti tahunan, tapi ditandatangan Pak Bupati. Sedangkan tadi saya lihat di PowerPoint ini masuknya cuti besar. Ya. Cukup, Bu Cu? Cukup, Bu. Ya. Masih sama itu. Ya. Nanti saya dibantu Bu Afni juga. Untuk Bapak BPBD, andaikan pegawai tidak melaporkan perkawinannya, apakah kasubag umpeknya kena sanksi? Gitu ya, Pak? Tidak hanya kasubag umpeknya, Pak, yang bersangkutannya PNS-nya yang tidak melaporkan perkawinannya atau perceraiannya akan terkena sanksi. Kenapa kasubag umpuknya juga kena? Karena kan dia adalah kepanjangan tangan dari BKPSDM selaku pejabat kepegawaian di perangkat daerahnya. Berarti pembinaan yang disampaikan oleh teman-teman umpek belum sampai, ataupun mungkin tidak sampai, ataupun mungkin tidak tahu, tidak menyampaikan kepada PNS lainnya. Ya, Pak. Tidak hanya PNS saja yang akan terkena sanksi, tapi kasubag umpeknya juga mungkin akan kena teguran. Jadi mulai dari sekarang kita harus tertib administrasi. Ada memang PNS yang sudah melangsungkan pernikahan, tapi saya kurang paham kenapa tidak melaporkan pernikahannya. Berarti kami di sini jadi apa ya, kalau kata orang sekarang julid nih. Kenapa dia sampai nggak ngelaporin? Ada apa? Kalau dia menikah resmi, kenapa tidak melaporkan? Kalau tidak resmi, kita akan cari tahu. Karena tidak hanya di BPBD, banyak di tempat lain pun seperti itu. Banyak teman-teman ASN yang tidak mengurus perceraian, melangsungkan pernikahan lagi, siri apalagi, apabila BKPSDM mempunyai bukti tanpa harus dilaporkan oleh perangkat daerahnya, kami akan bertindak, kami akan menindak. Jadi hati-hati buat semua teman-teman, tidak hanya di BPBD, tapi juga perangkat daerah lainnya, untuk tidak mempermainkan. Ya, kita taat aturan aja masih banyak kesentilnya. Apalagi yang jelas-jelas oleh aturan sudah diatur. Harus begini, tidak boleh begitu. Tidak boleh begini, nantinya jadi begini. Untuk yang BPBD, pertama untuk BPBD bahwa pembina kepegawaian, kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai itu melekat pada atasan langsung. Pertama, bahwa atasan langsung menjadi pembina kepegawaian masing-masing PNS. Yang kedua, melekat pada jabatan pengelola kepegawaian, dalam hal ini di dalamnya subag kepegawaian secara administratif. Yang ketiga, menyangkut jabatan sebagai jabatan pimpinan tinggi Pratama unit kerja, karena beliau yang bertanggung jawab terhadap seluruh pegawai. Apabila terjadi pelanggaran, telah diketahui dan ada upaya untuk membiarkan, maka itu termasuk dalam pelanggaran terhadap larangan PNS. Bahwa PNS tepatnya dilarang untuk melakukan tindakan yang membiarkan, upaya membiarkan adanya pelanggaran pada unit kerjanya, padahal itu diketahui membahayakan. Untuk BPBD dan lebih teknisnya, mungkin Pak Wakirin hanya mengulang itu Bu Kabid ya, meminta persetujuan, berharap karena nggak tahu gitu ya.
Karena memang ancaman untuk PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tanpa ada pembinaan dari atasan langsung, sebagaimana kami sering berkoordinasi, berkonsultasi dengan BKN, maka atasannya langsung dapat dijatuhi hukuman paling berat serupa atau sama dengan PNS yang melanggar disiplin. Untuk pelaksanaan kegiatan di luar kedinasan, maka biasanya ada surat permohonan khusus dari institusi yang meminta PNS kita untuk ditugaskan. Nah, ketika ada penugasan baik itu dari siapapun, baik itu internal kabupaten maupun eksternal, karena posisi Pak Sekda yang menandatangani sebagai ketua Kuarda ya, ketua Kuarcap, bukan sebagai sekretaris daerah. Ya, jadi Pak Sekda menugaskan sebagai kepala Kuarcap, bukan sekretaris daerah. Biasanya untuk hal-hal seperti itu maka dimintakan surat permohonan penugasan dari Kuarcapnya kepada perangkat daerah di mana PNS yang ditugaskan berada. Kemudian berdasarkan surat permintaan itu maka dibuatkan surat perintah dari kepala perangkat daerah menugaskan nama-nama tersebut untuk mengikuti. Apabila tugas yang dilakukan PNS tersebut di luar pekerjaannya tidak mengganggu pekerjaan intinya, gitu ya. Karena yang paham kan atasan langsung dan kepala perangkat daerah, ya. Oke, baik. Makasih, Bu. Secara teknisnya itu. Kemudian tadi untuk Ibu Cucu, punten Bu, ini soal itu makanya saya butuh PRKBKN bahwa cuti besar ketentuannya adalah paling singkat 5 tahun secara terus-menerus setelah bekerja, maka berhak cuti besar paling lama 3 bulan. PNS yang telah mengambil cuti tahunan maka tidak berhak atas cuti besar. Kemudian PNS menggunakan cuti tahunan, PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun tersebut, maka hak cuti besarnya diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan. Khusus untuk ibadah haji, ibadah umroh, maka dapat menggunakan ketentuan lain sebagaimana dimaksud angka 1 dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya 5 tahun untuk kepentingan agama. Jadi biasanya untuk yang 5 tahun belum. Jadi kita lihat kasusnya, memang kasus per kasus. Untuk cuti besar bisa diambil, untuk cuti umroh bisa mengambil jatah cuti besar apabila selama 5 tahun ke depan yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya. Ya, tapi namun apabila dikhawatirkan mendapatkan panggilan ibadah haji yang pertama, maka disarankan untuk mengambil cuti tahunan. Adapun hal-hal teknis, kasuistik akan kami konsultasikan lebih lanjut ke BKN. Demikian Bu Kabit. Terkait dengan spot, SIM tunjangan, dan SIM pendekar. Kenapa sekarang perlu diingatkan kembali, mumpung teman-teman semua berkumpul di sini, jangan lalai, jangan tidak peduli, karena memang menjadi tugas teman-teman di kepegawaian, di umum dan kepegawaian untuk mengingatkan. Seharusnya memang PNS-PNS yang sudah ada, yang sudah ini tahun kedua ya, tahun kedua yang kita memang secara 100% pemberlakuan si pendekar. Walaupun 2019 itu di akhir di November ya, 2019 di November. Seharusnya kita sudah lebih paham dan lebih mengerti bagaimana memperlakukan diri kita terhadap kinerja kita, menginput kinerja kita dalam si pendekar. Spot kita juga harus lebih tertib lagi, tidak mengintervensi setelah SIM tunjangan menarik data. Teman-teman semua masih melakukan intervensi spot setelah SIM tunjangan menarik data. Setelah itu kelihatan bahwa
terjadilah potongan-potongan ataupun rupiah yang besar yang terlihat. Kenapa? Salah satunya, salah dua, salah tiganya, spotnya tidak tertib. Izin teman-teman di umum dan kepegawaian memang harus lebih aware lagi, harus lebih peduli lagi. Untuk pada akhir bulan, jangan pada setelah SIM tunjangan menarik data. Pada akhir bulan untuk melengkapi SPSP, surat perintah yang belum terinput pada spot, ataupun surat sakit yang belum terinput pada spot. Jangan setelah ketahuan aku, saya, Sabta, Lelani potongannya 15 juta karena ada spot tidak bolong-bolong ataupun mungkin lewat dari waktunya, itu akhirnya saya dapat potongan. Oh iya, berarti saya masih bisa nih input di akhir, di awal setelah SIM tunjangan menarik data. Berarti tanggal 6 atau tanggal 7 kita input. Insya Allah sekarang sudah tidak bisa lagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi tolonglah tertib administrasi semuanya. Silakan, si pendekar kewajibannya dalam si pendekar apa? Kalau pimpinan berarti memvalidasi. Juga tidak lupa melakukan review. Alasannya adalah sibuk. Sama, kami pun juga sibuk. Kami pun juga riweuh. Kami di sini kalau mau konsultasi mungkin sampai jam 7 malam juga masih ada. Kenapa? Kami ngeberesin yang seperti itu. Jadi izin teman-teman tolong dibereskan di perangkat daerahnya masing-masing. Dari mulai kehadiran dan kinerjanya. Karena review sekarang kami sedang membuat evaluasi yang diminta oleh KPK juga BPK juga yang terkait bagaimana perlakuan terhadap si pendekar selama 2 tahun ke belakang, berarti tahun kedua ya dari mulai November 2019 sampai dengan sekarang. Kepatuhan teman-teman itu seperti apa? Sudah sampai sejauh mana? Jangan nanti pada saat karena trackingnya, recordnya ada. Si A itu bagaimana semuanya ada. Semuanya menyimpan secara sistem. Kalaupun misalnya kami di sini memanipulasi karena satu dan lain hal, tapi sistem sudah bisa membaca dan itu mereka punya akses untuk masuk ke dalam sistem. Mohon izin, kita harus saling membantu untuk bisa melengkapi semua administrasi yang harus kita penuhi pada spot si pendekar yang nanti akhirnya penghitungannya pada SIM tunjangan. Izin bertanya terkait dengan mutasi, Bu. Kemarin kita ada mutasi staf ya. Terkait itu untuk spot ininya kita Bahrudin dari mana? Dari Disnaker, Bu. Iya, itu untuk spotnya kita ke Kominfo apa ke BKPSDM, Bu, terkait spot dan pendekar ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Karis Karpeg, apakah yang usulan dari 2009 sudah ada yang jadi, Bu? Terima kasih. Ada lagi? Kami dari Dispora, Bu. Ya. Pertanyaan kaitannya dengan sejauh mana sih, Bu, sanksi untuk ketika atasan memberi validasi kepada bawahan terkaitan kinerjanya yang tidak sesuai dengan sasaran, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan disiplin. Sanksi dalam hal ini kena aturan atau tidak, Bu? Artinya gini, ketika atasan memvalidasi kinerja dari bawahan yang tidak sesuai dengan sasaran, Bu, apakah ada sanksinya atau tidak? Gitu. Terima kasih. Dari Pak Bahrudin dan Pak Sutikno, spot yang terkena mutasi kemarin apakah Kominfo atau ke BKPSDM?
Silakan langsung Bapak ke BKPSDM untuk kita tindak lanjuti ya. Karis Karsu ada sebagian besar yang sudah jadi Bapak Ibu, makanya insya Allah mungkin minggu-minggu ini kami akan ke Bandung untuk mengambil yang sudah jadi. Adapun mungkin diantaranya ada yang punya Bapak atau Ibu, kami juga belum tahu, karena kan memang itu bukan di BKPSDM pengelolaannya. Tapi kami memberikan data kembali kepada BKN, Handrek 3. Pak Tikno, sanksi untuk atasan apakah ada kalau memvalidasi bawahan yang tidak tepat sesuai sasaran gitu. Maksudnya misalnya gini, saya seharusnya melakukan A, tapi ternyata saya tidak melakukan, tapi saya pura-pura melakukan A dan melaporkannya gitu. Kan Bu, jadi kesesuaian dengan tupoksinya mereka Bu. Jadi lain bukan masuk dalam tupoksi gitu, itu Bu. Makasih. Di dalam inputnya apakah memang sudah sesuai seperti itu? Karena gini, kalau tidak sesuai dengan tupoksinya berarti pimpinannya bisa menolak input aktivitas yang dilakukan oleh bawahannya. Yang menjadi sanksi adalah apabila pimpinan tidak melakukan apa-apa terhadap inputan dari bawahannya. Ditolak dengan alasan apa? Misalnya tidak sesuai dengan. Jangan didiamkan saja. Ya, karena kalau didiamkan saja berarti tidak tervalidasi ataupun tidak tertolak apa yang inputan dilakukan oleh bawahannya. Malah nanti kepada atasannya yang akan mendapatkan aktivitas negatif. Sebagaimana ketentuan PP 53 2010 bahwa kewajiban semua PNS adalah mencapai SKP yang ditetapkan. Secara otomatis ketika yang bersangkutan melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan SKP, maka yang bersangkutan telah menyatakan diri tidak mencapai SKP yang ditetapkan pimpinan. Itu pertama ya. Sehingga Bapak Kasubag dapat melakukan proses sebagaimana ketentuan PP 53 yang diatur dalam Perka 21 tentang juknis PP 53-nya. Jadi melanggar kewajiban PNS tuh ya Pak Tikno ya. Yang kedua, bahwa setiap atasan wajib melakukan validasi aktivitas bawahannya sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Tangerang nomor 50 tahun 2018, tepatnya di pasal 80 di angka di huruf H, bahwa bagi atasan yang tetap memvalidasi aktivitas bawahannya dan terindikasi memanipulasi data, maka secara administratif dapat dikenakan potongan sebesar 10%. Kenapa disebut memanipulasi data? Karena ketika laporan dilakukan tanpa mengaitkan dengan SKP dan tidak ada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dilakukannya, maka itu bisa dikategorikan memanipulasi pengajuan datanya kepada atasan langsung. Caranya bagaimana supaya tidak dibebankan kepada atasan, maka atasan harus melihat kesesuaian antara aktivitas yang dipilih dengan SKP yang dituju. Ketika lebih banyak memilih tugas pimpinan lain, melaksanakan perintah pimpinan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan yang tidak ada hubungan langsung dengan SKP-nya, uraian tugas utama, maka yang perlu dilakukan Kasubag untuk pertama kali adalah menghitung anjak ABK-nya. Perlukah jabatan tersebut ada di situ? Yang kedua, menghitung ulang apakah kompetensi yang dimiliki ASN-nya sesuai dengan jabatan yang dimiliki olehnya. Kalau SKP yang ditetapkan oleh atasan berdasarkan cascading, berdasarkan IKU, DKP, dan IP-nya tidak dapat dicapai, maka banyak alternatif, kemungkinan kompetensinya tidak ada,
beban kerjanya terlalu besar, atau uraian tugasnya yang salah, cascading-nya yang salah. Silakan Pak Tikno ditelusuri sebabnya di mana. Yang pasti mas sanksinya ada, baik itu secara peraturan pemerintah maupun secara administratif tunjangan kepegawaiannya berdasarkan 1050. Lanjut jawab, bagaimana dengan spot SIM ASN dan SIM pendekar PNS yang baru pindah? Bapak Ibu mohon izin, sebagaimana ketentuan peraturan Bupati Tangerang nomor 50 tahun 2018 bahwa apabila terjadi mutasi, rotasi antar unit kerja atau antar perangkat daerah, maka per tanggal 15 apabila mutasi, promosi dan rotasi dilakukan sebelum tanggal 15, maka sesuai ketentuan TPBK akan dibayarkan di tempat baru sesuai ke TMT tanggal SK tersebut dikeluarkan. Tapi TMT tanggal SK-nya setelah tanggal 15, maka TPBK-nya dibayarkan di perangkat daerah lama sampai dengan TMT-nya awal bulan berikutnya. Jadi kita lihat dulu TMT SK-nya, TMT-nya kapan. Yang kedua, untuk perubahan spot dan SIM pendekar serta SIM tunjangan, itu adalah kewenangannya ada di wilayahnya Pak Indra. Secara sistem, apabila Bapak Ibu telah mengajukan SK pemindahan atau mutasi yang bersangkutan pada SIM ASN, sudah di-approve, maka dalam hitungan menit yang bersangkutan sudah pindah secara sistem, baik itu di spot, SIM pendekar, maupun SIM tunjangan saat datanya dipindahkan disetujui oleh tim data informasi. Sehingga tidak lagi ada perlu pemindahan dokumen. Namun khusus untuk perangkat daerah yang berada di luar lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, maka teman-teman di kecamatan harus melakukan penyuntikan data jari. Jadi teman-teman di kecamatan harus menyuntikan data jari pegawai yang baru dan mengganti pegawai yang lama pada mesin kecamatan masing-masing ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian yang ketiga, mengenai ada satu hal yang akan khusus saya sampaikan mengenai peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang kinerja pegawai, bahwa sebagaimana ketentuan itu, maka kasus Pak Tikno harusnya bisa diselesaikan. Karena setiap atasan harus melakukan mentoring, coaching, dan konseling terhadap permasalahan yang dialami oleh bawahannya. Bahwa sesuai dengan ketentuan PP 30, izin ya, nanti Bapak Ibu akan kembali bertemu dengan teman-teman pembinaan dan data aparatur di awal bulan Juli untuk melakukan persetujuan validasi SKP pertengahan tahun secara massal. Nanti kami akan melakukan penutupan SKP 2021 di akhir Juni 2021 sebagaimana ketentuan Surat Edaran Kepala BKN nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan dan penutupan SKP tahun 2021. Jadi nanti ini sekedar pemberitahuan awal bahwa kami secara sistem akan menutup seluruh SKP PNS yang terkoneksi dengan SIM pendekar pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan menghitung secara otomatis capaiannya
untuk kemudian diposting ke akun user atasannya langsung. Sehingga nanti di awal Juli, insya Allah kita akan kembali bertemu Bapak Ibu Umpek dan Kasubag Umpek, Kasubag Tata Usaha dan Pengelola Kepegawaian untuk melakukan validasi secara massal. Kita akan validasi SKP karena di Juli 2021 nanti secara otomatis si pendekar akan menerbitkan ulang SKP yang sudah ditutup dengan target langsung 6 bulan dengan dokumen langsung setengah dari dokumen yang sudah diajukan di 2021. Jadi uraian targetnya, uraian target kuantitasnya akan menjadi setengah dari kuantitas target yang telah ditentukan oleh PNS di Januari 2021. Secara teknis nanti akan disediakan waktu khusus. Adapun hal-hal yang berbeda dengan di Juli 2021 dengan yang sudah kita lakukan sekarang, bahwa di Juli 2021 akan memiliki penilaian maksimal 120. Bahwa kategori cukupnya kategori baiknya tidak di angka 78, tapi kategori baiknya ada di angka 85. Sehingga secara teknis PNS yang nilai SKP-nya hanya 78 itu bisa terhambat proses penghargaannya berupa kenaikan pangkat. Pertama itu, yang kedua perbedaannya penilaian, bahwa dalam penilaian 100 pada SKP di PP 30 Bapak Ibu harus mempertimbangkan, harus mendukung dan mengupayakan terjadinya inovasi di masing-masing unit kerja. Karena PNS yang melakukan inovasi sebagai langkah untuk memecahkan masalah, baik itu tingkat unit kerjanya, sudit masing-masing, maupun tingkat perangkat daerah, apalagi tingkat Kabupaten Tangerang, itu bisa mendapatkan kategori SKP sangat baik atau bernilai 120. Jadi enggak kaget tuh kalau nilai SKP cuma 100. Karena memang kategori baiknya dimulai dari angka 100 sampai 120. Hanya untuk mendapatkan kategori 120 harus ada inovasi yang bisa dibuktikan baik itu tingkat unit kerja maupun tingkat perangkat daerah. Yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan bahwa kita akan dinilai secara 360 derajat dalam review perilaku. Sehingga ada satu sampling bawahan untuk menilai atasan, rekan kerja, atasan, bahkan pelayanan. Dalam hal ini biasanya sangat berbeda untuk teman-teman JFT, nanti perlakuannya akan sangat berbeda karena pelanggannya bukan lagi PNS tapi pelayanan kepada masyarakat. Nanti nilainya akan sangat berbeda di perilaku. Yang keempat, bahwa tidak lagi ada perilaku penilaian disiplin dalam SKP di akhir 2021, mohon izin. SKP Juli sampai Desember 2021 tidak ada perilaku berupa disiplin. Jadi perilakunya hilang 1 poin, disiplinnya hilang. Yang keempat, yang kelima, bahwa untuk melaksanakan penilaian kinerja, pencapaian penilaian kinerja, maka atasan langsung harus melakukan penyusunan SKP bawahan. Jadi SKP bawahan tidak lagi disusun oleh bawahan, tapi disusun dari atasannya. Jadi SKP kita mulai dari dimulai dari JPTP, kemudian pejabat administrator, atau JFT sebagai koordinator, JFT yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator, dilanjutkan dengan penyusunan SKP dari JFT yang mendapatkan tugas tambahan sebagai subkoordinator, atau kita menyebutkannya setara dengan pengawas, eselon 4, baru kemudian dilanjutkan dengan JFT dan jabatan fungsional umum. Jadi nanti penyusunannya akan cascading.
Jadi dimulai dari atas dulu di Januari 2022. Jadi setelah SKP atasannya ada, maka bawahan bisa memilih SKP atasan mana yang akan dicapai, kemudian menentukan SKP-nya. Nanti administrator menentukan SKP-nya, SKP administrator harus dipilih oleh pengawas. SKP administrator mana yang diajukan oleh pengawas untuk dicapai. Begitu selanjutnya. JFT harus memilih SKP pengawas mana yang akan dicapai bersama dengan uraian tugas jabatan fungsional tertentunya. Yang terakhir dalam mencapai SKP tersebut ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apabila terjadi permasalahan secara personal, perilaku, keluarga, PNS, maka atasan langsung bisa melakukan konseling. Apabila terjadi penurunan kualitas pekerjaan, semangat untuk bekerja menurun, maka atasan langsung harus melakukan konseling terhadap masalah yang dihadapi oleh PNS. Jadi atasan langsung lebih rinci, lebih perhatian bahwa pekerjaan bukan hanya melakukan bekerja, tapi perlakukan bawahan sebagaimana orang tua yang memperhatikan anaknya. Ketika ada permasalahan pribadi yang mengganggu pencapaian tugasnya, maka atasan langsung wajib melakukan konseling. Gitu. Jadi nanti bisa jadi ada permasalahan, kira-kira cicilan saya belum dibayar, Bu Kabid ngeliatin saya termenung, oke, akuntan ditanya, dibayarin cicilannya mau Bu Kabid, gitu. Bisa jadi seperti itu, karena bagian dari konseling. Ini joke aja. Yang kedua, bahwa atasan langsung harus melakukan mentoring, bagaimana mencapai sasaran kerjanya. Dan dapat menugaskan rekan sekerja untuk melakukan coaching. Ya, untuk melakukan coaching mentoring. Jadi kalau saya tidak bisa melakukan pekerjaan mengenai bagaimana melakukan mutasi approve data PNS dari SIM ASN yang akan mempengaruhi pekerjaan saya di subit pembinaan, maka Bu Kabid bisa mengajari saya bagaimana how to melakukan itu. Atau pimpinannya dapat menugaskan rekan kerja saya, Pak Indra, untuk mengajari saya how to-nya. Gitu. Bahkan bisa menugaskan bawahan saya untuk menjelaskan kepada saya bagaimana cara saya teknis mencapai sasaran kerja itu. Sehingga evaluasi ini harus dilakukan secara periodik. Bukan hanya 1 tahun, tapi minimal 1 bulan 1 kali. Atasan langsung harus melakukan penilaian tentang target yang dicapai oleh bawahannya. Mohon maaf, mungkin waktunya sudah selesai. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kalaupun ada kekurangan bukan berasal dari itu hanya dari pribadi kita masing-masing, terutama saya. Apabila ada yang masih ingin disampaikan tapi waktunya juga sudah tidak memungkinkan, boleh datang langsung atau berkirim surat atau berkirim wesel, boleh. Kami akan terima dengan senang hati. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.